pemirsa, senang sekali saya Grace Blessing bisa kembali hadir di hadapan Anda dan akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Komando Metro TV. Pemirsa, produk Pindad menjadi buah bibir setelah mengikuti lomba menembak antar negara. Baik itu A-arm, ASAM maupun BISAM. Pada saat itu para prajurit menggunakan produk Pindad dan mampu menjuarai ajang tersebut bahkan hingga kurun waktu yang cukup lama. Namun tidak itu saja pemirsa, Pindad pun menciptakan produk militer lainnya yang tidak kalah menarik, seperti kendaraan taktis ataupun kendaraan tempur yang juga menjadi andalan. Dan berikut ini adalah jajaran produk kebanggaan kita yang diproduksi oleh PT Pindad. Dalam dunia yang syarat akan persaingan global termasuk dalam pertahanan negara, tentu membutuhkan daya saing dan sumber daya maksimal, tak terkecuali PT Pindad, sebuah perusahaan negara yang mengkonsentrasikan produknya dalam industri alutista dan produk berat lainnya. Kini, PT Pindad berkembang pesat menjadi produsen andalan bagi pertahanan negara yang begitu beragam menciptakan produk. Baik itu kendaraan tempur, kendaraan taktis, senjata laras panjang dan pendek, serta amunisi. Perjalanan Pindad sendiri sebagai bagian dari industri strategis tak lepas dari konsep yang sudah dirancang sebelumnya. Oke, ini pertanyaannya mantap, bagus sekali. Jadi ini sudah sesuai dengan visi misi dari PT Pindad. Bagaimana kita akan menjadi perusahaan kelas dunia, top 100 dunia di industri pertahanan. Dan ini bukan hanya satu cerita atau satu mimpi kita, tetapi kita tuangkan dalam RJPP kita, dan tahapan strategisnya menuju ke situ sudah kita lakukan. Sudah kita sama-sama tahu bagaimana kemampuan Pindad memproduksi amunisi mulai dari munisi kaliber kecil, kita bilang aja 556, 12,7, 762, 9 mili maupun yang kaliber besar. Dan sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan nembak ya, itu menjuarai dunia 12 kali berturut-turut. Kini, sederet kendaraan tempur sudah dihasilkan Pindad dengan berbagai varian dan kebutuhannya. Di antaranya adalah Anoa Armored Personnel Carrier atau APC. Kendaraan tempur ini bisa dikatakan menjadi simbol dari bertahapnya kemandirian pada perangkat tempur negara kita. Sudah ratusan produk dihasilkan dan digunakan di berbagai medan. Bahkan PBB menggunakan kendaraan tempur ini untuk mengisi perdamaian baik itu di Sudan maupun Libanon. Jadi Anoa ini awalnya adalah pemberian yang diberikan nama oleh wakil presiden waktu itu, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Dan itulah merupakan titik awal kita memproduksi 60 unit Anoa yang pertama. Dan sekarang kita melakukan terus improvement untuk Anoa. Anoa sendiri ini sudah dilengkapi dengan senjata 12,7, kemudian 30 mili, kemudian sudah armor plate, sudah V-shape ya, dan ada yang versi amphibious juga. Dan kemampuan jelajah, kemampuan manuver sudah cukup baik menurut saya. Bicara untuk Anoa Amphibious juga sangat menarik. Kendaraan amfibi ini merupakan pengembangan dari Anoa APC. Saat melaju di air, Anoa amfibi mampu melaju pada kecepatan 10 km per jam. Kapasitasnya bisa mengangkut 10 personil dengan daya jelajah sejauh 600 km. Sebagai rampur amfibi, kendaraan ini selain dipersenjatai senapan mesin kaliber 7,62 mm, juga dilengkapi water propeller, swimming drive system, dan sistem hidrolik untuk propulsinya. Bukan saja Anoa, produk kendaraan tempur maupun taktis seperti Komodo dan Badak juga menjadi andalan dari PT Pindad.
Komodo sendiri merupakan lahir dari keinginan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menginginkan kendaraan taktis berkemampuan tinggi layaknya Sherpa buatan Prancis, serta Humvee ciptaan Amerika Serikat. Pindad yakin bahwa fungsi dan kegunaan baik badak yang bermain di kelas 6x6 maupun Komodo di kelas 4x4 cukup kompetitif untuk bersaing di pasaran global sesuai kelasnya. Kemudian bagaimana kalau kita bicara tentang badak? Badak itu sama 6x6, tetapi dia dilengkapi dengan Canon yang 90 mm dan ini merupakan hasil kerjasama PT Pindad dengan John Cockerell untuk remote control weapon sistemnya, dan sekarang kita akan membangun itu di Pindad khusus untuk remote control weapon system. Bagaimana dengan Komodo sendiri? Komodo ini kendaraan taktis ringan 4x4 yang sudah juga banyak digelar di TNI kita maupun di pasukan perdamaian di sana. Ini juga kita lengkapi dengan armor plate, paling tidak dengan level 3. Sehingga kalau kita bicara di klasifikasi 6x6 maupun 4x4 dengan versi Canon yang digunakan, saya berpikir bahwa PT Pindad sudah cukup baik dan cukup mumpuni untuk di kelas-kelas yang kita sebut tadi 6x6 atau kendaraan taktis ringan seperti 4x4 Komodo. Rasanya bangga melihat kemajuan industri senjata di negara kita. Dan setelah jeda, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dalam seperti apa produk lain dan juga yang terbaru dari PT Pindad. Tetap di Komando Metro TV.